Shalom Bapak Ibu Saudara, sebentar lagi kita akan bersama memasuki ibadah Sabtu Sunyi. Namun sebelum itu sebagai informasi, Bapak Ibu Saudara bisa mengumpulkan persembahan terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Selamat menjalankan ibadah Sabtu Sunyi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saat ini kita akan bersama-sama memasuki ibadah Sabtu Sunyi. Di dalam keheningan ini, mari bersama kita mengenang dan menghayati kesendirian Yesus Kristus di dalam kubur batu. Mari kita mempersiapkan hati, jiwa, dan pikiran kita masuk dalam waktu hening. Ibadah Sabtu Sunyi saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang senantiasa memelihara umat-Nya, yang kasih setianya kekal selamanya. Salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Putranya Yesus Kristus senantiasa tercurah di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 387 bait yang pertama dan bait yang kelima. Ku heran Allah mau memberi. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku tidak tahu hari kelak kembali Tuhanku. Ku sudah mati ataukah ku langsung bertemu. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita mau memperhatikan dengan teliti lirik lagu tadi, ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku. Kita pasti akan terheran-heran atas rahmat Tuhan,
atas pertolongan Tuhan, atas penyertaan Tuhan, dan kita sebagai manusia pasti akan percaya bahwa Tuhan akan terus menjaga kita. Jika kita juga mau memperhatikan di bait yang kelima, ku tidak tahu harinya kelak kembali Tuhanku. Ya, sebagai manusia, tentu kita tidak akan tahu kapan kita akan kembali kepada Sang Empunya kehidupan. Kapan kita akan kembali kepada Sang Kristus yang telah mengutus kita dengan tugas dan tanggung jawab kita. Yang kemudian menjadi pertanyaan adalah, apa yang sudah kita lakukan ketika Tuhan memberi kesempatan kita untuk hidup sampai detik ini? Apa saja yang sudah kita perbuat untuk memuliakan nama Tuhan, untuk memelihara setiap kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita? Untuk itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam keheningan ini, saat ini, mari bersama-sama kita mengambil waktu teduh. Mari kita melihat kedalaman diri kita pribadi. Kita bertanya kepada diri kita, sejauh mana kita sudah berlaku seturut dengan kehendak Tuhan. Mari bersama kita memasuki dalam doa pengakuan dosa. Kita berdoa. Cinta-Mu sungguh besar kami rasakan, Tuhan. Kasih-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami. Kebaikan-Mu sungguh teramat sangat luar biasa kami lewati, kami alami dalam kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur, Tuhan, untuk setiap bagian yang Engkau berikan kepada kami. Kami sungguh mengucap syukur, Tuhan, untuk setiap kesempatan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Namun terkadang, Tuhan, kami terlalu nyaman, kami terlena terhadap semua kebaikan Engkau. Kami terlena terhadap anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Bahkan hingga kami lupa bahwa setiap kasih-Mu, setiap anugerah yang kami terima, semua datangnya dari Engkau. Ampuni kami, Tuhan, jikalau dengan segala tanggung jawab yang Engkau anugerahkan kepada kami justru melalaikannya. Kami justru melewatkan setiap kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Saat ini, Tuhan, kami datang untuk memohon pengampunan kepada Tuhan. Kami datang untuk memohon ampun atas setiap kelalaian, atas setiap keberdosaan kami. Tuhan, inilah kami, inilah anak-Mu dengan segala keberdosaan kami. Saat ini, Tuhan, kami sungguh bersyukur Engkau memberi kami kesempatan untuk bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, melalui firman-Mu kami dapat terus bertumbuh, melalui firman-Mu kami dapat terus mengenal Engkau lebih dekat lagi. Kami mau berdoa, Tuhan, untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong, kiranya Tuhan sendiri yang memberkati, sehingga setiap apapun yang disampaikan, semuanya datangnya dari Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa dan memohon. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di tengah penghayatan kita di masa Sabtu Sunyi ini, di mana kita menghayati Yesus yang pada saat itu ada dalam kesendiriannya,
di dalam kubur batu. Kita menghayati Yesus yang pada saat itu harus menjalani proses demi sebuah langkah tahapan kemenangan untuk kita sekalian, umat miliknya. Ayub 14 ayatnya yang ke-7 sebagai bacaan di dalam kita menghayati Sabtu Sunyi pada saat ini. Yang demikian sabda firman Tuhan. Ayub 14 ayatnya yang ke-7. Karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila ditebang, ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Saya mengulangi sekali lagi. Karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila ditebang, ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pastilah kita sekalian sebagai umat milik Allah, ketika kita mendengar satu lirik lagu dengan judul Hidup Ini Adalah Kesempatan, pastilah saudara tidak asing dengan lagu itu, di mana penggalan liriknya mengatakan, "Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat." Saudaraku yang terkasih, penggalan syair dari lagu yang telah bersama menjadi lagu yang tidak asing bagi kita ini merupakan sebuah perwakilan perasaan dari penyair lagu, di mana ada harapan ketika manusia masih ada dalam kondisi yang benar-benar berdaya, ketika manusia ada dalam kondisi yang benar-benar tegar, ketika manusia ada dalam kondisi yang benar-benar istimewa, baik secara fisik, mental, maupun pikiran. Ada harapan besar supaya manusia itu benar-benar menggunakan hidup kehidupannya untuk sesuatu yang berharga, sesuatu yang istimewa, dan tentunya bermakna bagi sesama maupun Tuhan Allah yang mengutus dia ada di tengah dunia ini. Sehingga ketika manusia itu sudah mulai renta, ketika manusia itu sudah mendekati masa tutup usia, ada sesuatu yang benar-benar tergambar nyata bahwa manusia itu telah berharga dan menjadi sarana berkat bagi sesamanya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, untuk merasakan, memaknai penghayatan Sabtu Sunyi pada saat ini, terutama ketika kita ingin berbicara, sedang memperbincangkan tentang kesempatan hidup yang berharga sebelum Tuhan memanggil saya dan saudara. Saya ingin mengajak saudara sekalian untuk bersama-sama fokus, benar-benar berfokus pada diri kita pribadi, lepas pribadi. Dan jika saudara berkenan, saudara bisa memejamkan mata saudara. Dengan semakin tenang, mari bersama membayangkan. Bayangan di mana kita sebagai manusia itu telah terbujur kaku di dalam peti mati. Mari membayangkan itu. Mari membayangkan wajah kita ketika kita sudah terbujur kaku di dalam peti mati itu, dengan pakaian yang sudah lama kita persiapkan. Mari kita bayangkan wajah kita.
Dan ketika sudah demikian, secara perlahan, mari membayangkan orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita sayangi, yang datang untuk menyatakan kasih sayang, wujud cintanya kepada kita yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Selanjutnya, dengan mata batin kita, dengan gambaran kita, coba bayangkan seorang pelayan Tuhan yang datang di tempat kita dipanggil oleh Allah. Coba dengarkan bagaimana dia berkhotbah. Coba dengarkan bagaimana dia menceritakan setiap kebaikan-kebaikan kita. Dengarkan dia mengenang setiap perjalanan kehidupan kita. Dan lihatlah bagaimana raut wajah orang-orang di sekitar mereka yang pada saat itu meneteskan air mata karena kehilangan saya dan saudara. Selanjutnya bayangkan ketika pelayan itu sudah mulai selesai memimpin satu ibadah tutup peti, dan tiba saatnya sebuah proses untuk pemberian penghormatan terakhir bagi saya dan saudara yang telah dipanggil oleh Tuhan Allah. Mari bayangkan orang-orang yang di sekitar kita, orang yang menyayangi kita mulai meneteskan air mata mereka. Mungkin ada yang sampai pingsan. Mungkin ada yang sampai berteriak histeris. Tetapi apa daya mereka? Bayangkan peti mulai ditutup. Tiba saatnya peti itu akan diletakkan di tanah makam. Perlahan diturunkan. Setelah semuanya beres, timbunan tanah satu persatu, timbunan tanah itu mulai menutupi peti mati kita. Sampai pada akhirnya peti itu tidak terlihat lagi. Hanya sebuah simbol tanda salib bahwa ada orang, saya dan saudara, yang pernah menjalani kehidupan di dunia ini bersama dengan mereka. Bukti cinta kasih sayang mereka adalah dengan penaburan bunga. Bukti harumnya cinta mereka kepada kita. Lantas, satu persatu, mereka mulai pergi. Dan tinggallah kita seorang diri di tempat itu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, inilah perjalanan kehidupan manusia, di mana manusia yang menjalani kehidupan dengan segala proses dinamikanya, sampai pada akhirnya dia ada di liang lahat bersama peti matinya, dan dia sendiri di sana. Sebelum kita benar-benar mengalami peristiwa itu,
sebelum kita benar-benar merasakan panggilan Tuhan kembali ke pangkuannya. Karena tragedi kematian, tidak ada seorang pun yang tahu dalam dunia ini, kecuali Allah, Sang Pemilik kehidupan. Sebelum kita benar-benar mengalami panggilan Allah itu, mari kita bertanya pada diri kita. Mari kita melihat perjalanan kehidupan kita. Saat ini lihatlah dirimu secara pribadi. Apa yang sudah engkau jalani atas kehidupan ini? Apa yang sudah engkau lakukan? Apa yang sudah engkau wujud nyatakan dalam setiap perjalanan kehidupan? Sebelum Tuhan memanggil kita, sebelum raga kita menjadi renta dan tak berdaya, mari kita gunakan waktu berharga untuk berupaya dan terus berusaha menyatakan kehendak Dia. Ayub 14 ayatnya yang ke-7 merupakan sebuah bentuk refleksi iman yang begitu dalam dari seorang Ayub, bahwa ternyata kehidupan manusia dibandingkan dengan kehidupan sebatang pohon, itu seakan-akan lebih berharga kehidupan sebatang pohon. Karena meskipun pohon itu mati, ketika pohon itu ditebang, maka tunas-tunas baru itu mulai bermunculan. Pertanda bahwa sebuah perjalanan kehidupan tidak pernah selesai. Akan tetapi bagaimana dengan perjalanan kehidupan manusia? Ketika manusia tidak pernah meninggalkan teladan baik, ketika manusia tidak pernah hidupnya bermakna bagi sesama, dan Tuhan Allah yang mengutus dia, tunas apakah yang akan muncul dalam kehidupan selanjutnya jika tidak ada usaha dan upaya? Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Sabtu Sunyi, di mana Yesus mengalami kesendirian dalam kubur batu itu, mari bersama kita rasakan bahwa Yesus yang saat itu renta, tak berdaya, seakan-akan lunglai, tak punya kekuatan apapun. Peristiwa itulah yang menjadi penanda bahwa esok dia akan mengalami kemenangan dan kebangkitan. Bukan hanya dia, tapi kita semua. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, tunas baru Kristus telah tumbuh. Tunas baru Kristus telah mulai bermunculan. Jika engkau merasa bahwa dirimu adalah tunas-tunas Kristus itu, ketika engkau pada saatnya nanti ditebang, seharusnya tunas-tunas istimewalah yang akan dikenang dari dirimu. Selamat menghayati kesunyian. Selamat menghayati Sabtu Sunyi dalam keheningan. Kematian adalah sebuah misteri. Sebelum hal itu datang menghampiri, mari kita mempersiapkan diri. Tuhan menyertai. Manfaatkan waktu kita. Manfaatkan hari-hari kita. Upayakan, usahakan yang terbaik dalam kehidupan ini. Karena hidup adalah sebuah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan
waktu yang Tuhan beri, hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari bersama kita masuk dalam keheningan. Kita menghadap Tuhan di dalam doa syafaat. Waktu Tuhan berharga dalam kehidupan kami. Kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami jalani adalah kesempatan istimewa yang itu merupakan rahasia Tuhan secara pribadi. Di dalam penghayatan kami di dalam Sabtu Sunyi, di mana momen kematian adalah sebuah misteri Tuhan secara pribadi. Kami ingin mempersiapkan diri kami. Kami ingin benar-benar mengupayakan diri kami agar ketika nanti suatu saat kami telah tiba di garis akhir kehidupan kami. Ketika Engkau memanggil kami ke pangkuan-Mu yang kudus, kami mampu menyelesaikan itu dengan baik. Dan tentunya perjalanan kehidupan kami akan benar menumbuhkan tunas-tunas baru, tunas-tunas yang juga mengarah pada teladan dan pengajaran Kristus. Kami ingin berjuang dan berupaya di tengah kesempatan, di tengah waktu Tuhan yang telah Tuhan berikan bagi kami. Tuhan Yesus, pada saat ini pula, di dalam penghayatan Sabtu Sunyi ini, kami ingin benar-benar mengoreksi diri kami. Kami ingin benar-benar bertanya pada diri kami, hal apa yang telah kami nyatakan, sesuatu apa yang telah kami perbuat, yang kesemuanya itu senada dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan? Ataukah kami lebih sering untuk mengupayakan apa yang menjadi kehendak kami dan sedikit menempatkan kehendak Tuhan di posisi yang kedua? Ampuni kami Tuhan, jika kami masih berlaku yang demikian. Kami menyerahkan setiap keluarga kami di tengah keheningan mereka masing-masing, di keluarga mereka masing-masing, yang pada saat ini menghayati Sabtu Sunyi. Tuhan semakin memperjelas arah kehidupan mereka, agar mereka tidak takut dan siap berjuang sampai titik garis akhir perjalanan kehidupan mereka. Setiap pergumulan keluarga kami, Tuhan membersamai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya menyerahkan secara utuh setiap wujud rasa syukur kami di hadapan Tuhan. Engkau menyucikan dan Engkau memberkatinya. Terima kasih Tuhan. Kami berserah diri dengan segala proses koreksi diri kami, dengan telanjang di hadapan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Waktu yang masih tersedia bagi kita. Mari kita upayakan, mari kita usahakan yang terbaik.
Tidak perlu menuntut orang lain untuk melakukan itu. Tidak perlu menuntut sesama yang harus melakukan itu semua. Mari, waktu yang telah masih ada dalam diri kita mulai dari diri kita. Dan kita mulai dari keluarga kita. Ku mulai dari diri sendiri. Mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan mengikut-Mu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Ku mulai dari keluargaku, menjadi pelaku firman-Mu, selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadang lain jawaban Tuhan atas doaku. Ku pegang teguh untuk dan memberikan terbaik. Ku mulai dari keluarga, hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Arahkan hati saudara di hadapan Tuhan. Dengan segala kerendahan hati, terimalah berkat darinya. Kasih karunia damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus memberikanmu kebijaksanaan untuk terus memanfaatkan waktu pemberian Tuhan sebagai waktu yang berharga dan istimewa, saat ini kekal selamanya. Amin.